Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Azka Azhara. Saya semester 2 dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 12120300023. Di sini saya akan mereview materi pertemuan keempat dengan judul Peradaban Islam pada masa Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar yang bernama asli Abdullah bin Abu Quhafa atau Abdul Ka'bah, itu nama asli setelah masuk Islam. Abu yang artinya bapak dan Bakar yang artinya perawan. Jadi Abu Bakar merupakan bapak perawan. Mengapa disebut bapak perawan? Karena dia memiliki anak yang bernama Aisyah yang masih perawan. Abu Bakar ini merupakan salah satu golongan as-sabiqun al-awwalun, lahir bersamaan dengan tahun kelahiran Rasul, berasal dari Bani Taim, suku Quraisy. Khulafaur Rasyidin secara bahasa itu orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, dan penguasa yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Khulafaur Rasyidin menurut istilah pemimpin umat dan kepala negara yang telah mendapat petunjuk dari Allah untuk meneruskan perjuangan Rasulullah. Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq, yang artinya membenarkan. Abu Bakar ini selalu membenarkan peristiwa Rasulullah di saat orang lain menganggap bahwa itu adalah hal yang mustahil. Lalu selanjutnya, masa kekhalifahan Abu Bakar. Masa kekhalifahan Abu Bakar ini bersifat sentral, kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif di tangan khalifah. Permasalahan pada masa Khalifah Abu Bakar yaitu perang melawan kaum murtad, perang Zamki, Baja'ah, munculnya nabi palsu karena ingin sesuatu yang menguntungkan, lalu munculnya kabilah-kabilah yang merasa tidak terikat dengan politik Madinah, sholat 5 kali menjadi 3 kali, puasa Ramadan dihilangkan. Yang munculnya nabi palsu ini disebabkan karena mereka menganggap dirinya memiliki peran kenabian pertama, istilahnya kayak penerus Rasulullah kayak gitu. Selanjutnya ada kemajuan kurang lebih 20 tahun, yaitu perbaikan sosial masyarakat, menumpas nabi palsu, lalu perluasan atau pengembangan wilayah Islam meliputi Irak, Persia, yang ditumpaskan oleh Abu Ubaidah bin Jama'ah, Syria, Palestina, Amr bin As, Damaskus oleh Zaid bin Abu Sufyan, Yordania oleh Surah bin Hasanah, Syam oleh Khalid bin Walid. Lalu mengumpulkan ayat Al-Quran oleh Zaid bin Sabit yang menulis dalam satu mushaf. Meningkatkan kesejahteraan umat sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq ini wafat pada tanggal 23 Agustus tahun 654 Masehi atau 13 Hijriah. Jadi Abu Bakar ini hidup selama 62 tahun, dimakamkan di samping makam Rasulullah karena saking begitu mencintainya. Abu Bakar ini merupakan orang yang paling mencintai Rasulullah. Adapun ciri-ciri orang yang mencintai Rasulullah pada diri Abu Bakar yaitu selalu membenarkan peristiwa yang menurut mereka mustahil. Oleh karena itu ia dijuluki dengan As-Siddiq, itu saking percayanya ya. Itu terjadi pada peristiwa Isra Mi'raj. Lalu yang kedua, sering meniru Nabi Muhammad baik dari tutur katanya, senyumnya, perilakunya.
Lalu sampai beliau bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kegiatan apa yang Nabi Muhammad lakukan tetapi aku belum lakukan?" Bahkan sampai waktu mau meninggal pun dia meminta izin ingin dimakamkan di samping makam Rasulullah. Abu Bakar ini orang yang tidak mau berbeda dengan Rasulullah. Nah, kalau Abu Bakar ini dia sangat mencintai, jadi ahlinya tuh tentang cinta kepada Rasulullah. Kalau Umar bin Khattab ini tentang keberaniannya. Nah, adapun Musama bin Jaid, anaknya Jaid bin Sabit, merupakan panglima pertama yang diangkat oleh Abu Bakar pada usia 18 tahun. Dan Afra Muawiz ikut perang dalam usia 13 tahun, yaitu perang Badar. Sekian review materi tentang peradaban Islam pada masa Khalifah Abu Bakar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.